investasi apa yang cocok untuk pelajar atau mahasiswa? Pengen tahu investasi apa? Simak video ini sampai selesai. Hey, jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali konten segarin sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore. Dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So jangan lupa subscribe ya. Teman-teman, banyak yang bertanya di Instagram aku ataupun di kolom komentar YouTubeku, investasi apa sih yang cocok untuk pelajar atau mahasiswa biar bisa sukses semudah mungkin gitu loh kak, biar bisa bahagiain orang tua gitu. Kalau ditanya tentang investasi apa yang cocok untuk pelajar ataupun mahasiswa, tentu saja jawabannya yang paling tepat ya adalah investasi kepada dirimu sendiri ya. Dirimu sendiri ini investasi apa sih kak maksudnya? Investasi ilmu, investasi wawasan ya, investasi pengalaman, investasi akhlak yang mulia, atau berinvestasi dengan kesuksesan-kesuksesan kecil yang bisa kamu lakukan. Kak Kum, bukan itu maksudnya. Investasi uang yang bisa kita taruh di situ kemudian bisa kaya semudah mungkin. Tidak ada teman-teman, itu sulit. Ya mungkin kalau kamu terlahir dari keluarga kaya, kemudian kamu dikasih uang oleh orang tuamu 1 miliar atau 100 juta, ya investasi yang cocok ya mungkin saham ataupun emas, itu bisa dilakukan. Tapi tidak banyak. Makanya kalau ditanya investasi apa, lebih baik investasi yang aku sebutin tadi dulu. Nah, investasi salah satunya adalah pengalaman. Itu bisa dengan cara kamu memulai berbisnis. Apabila terjadi kegagalan, anggap aja itu sebuah investasi kamu, yaitu investasi di bidang pengalaman itu. Jadi ketika ke depan kamu ingin memulai bisnis, kamu punya knowledge atau pengalaman yang bisa dijadikan pedoman agar tidak terjadi kegagalan yang kedua kalinya. Investasi itu kan definisinya menanam, kemudian mengambil buahnya di suatu hari nanti. Dengan cara kita belajar, itu juga investasi buat otak kita. Dengan cara kita melakukan tindakan dan memperoleh pengalaman, itu juga investasi buat pemikiran kita. Dengan cara kita melakukan kesuksesan kecil, menolong orang, membantu orang, berbagi kepada teman kita, tidak menjelek-jelekan teman kita, tidak memfitnah teman kita, tidak mengkhianati teman kita, itu juga investasi kecil yang bisa kita ambil buahnya suatu hari nanti. Teman-teman kita menjadi banyak, kita disupport menuju ke kesuksesan kita dibantu ketika ada masalah. Jadi itu semua termasuk dalam investasi yang cocok untuk dilakukan oleh pelajar ataupun mahasiswa di saat-saat ini. Bukan masalah investasi uang. Ya mungkin kalau kamu terlahir dari keluarga kaya, kemudian kamu dikasih uang oleh orang tuamu 1 miliar atau 100 juta, ya investasi yang cocok ya mungkin saham ataupun emas, itu bisa dilakukan. Tapi yang menjadi pokok ataupun menjadi inti yang harus dilakukan oleh pelajar adalah investasi leher ke atas atau investasi ilmu, wawasan, pengalaman, akhlak yang mulia, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu yang dilatih sehingga bisa melatih kedewasaanmu semudah mungkin. Berinvestasi dengan cara melatih kekhusyuan dalam sholat atau kekhusyuan dalam berdoa ya. Kemudian nanti di usia semudah mungkin kamu bisa menjadi imam ataupun lancar dalam mengaji. Jadi itu salah satu bagian daripada investasi, yaitu belajar untuk pelajar ataupun mahasiswa. Tapi Kak Kum, kami tuh pengen investasi uang apa yang bisa langsung high return dan minim uangnya untuk uangnya kecil untuk ditanam di sana tapi hasilnya banyak gitu. Ya tidak ada teman-teman. Ya, high return, high risk. Jadi kalau teman-teman pengen yang nanamnya cuma 1 juta, tahun depan jadi 100 juta, trading aja di platform-platform yang sering dipromosikan di mana aja itu ya. Tapi itu tidak saran yang bisa aku berikan karena high return, high risk, resikonya juga besar. Jadi untuk pelajar ataupun mahasiswa, investasi apa yang terbaik untuk pelajar atau mahasiswa? Belajar, membaca buku, mengikuti seminar, mencoba hal baru, belajar daripada kegagalan, berperilaku baik kepada teman kita, melatih akhlak mulia, melatih ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melatih untuk berbakti kepada orang tua, melatih untuk bergotong royong kepada lingkungan sekitar. Itu adalah investasi-investasi yang bisa kita bentuk dari sekarang. Kita tanam, suatu saat kita akan memperoleh hasilnya. Teman-teman pengen sukses muda dengan cara investasi, itu tidak bisa selain investasi itu tadi. Nah, kalau pengen sukses muda nih, tetap ngebet banget nih pengen sukses muda, ya udah berbisnis aja dengan resiko yang memang lebih besar daripada investasi lainnya. Berbisnis itu lebih beresiko, tapi ingat,
investasi pengalaman. Setiap kegagalan pasti adalah suatu pembelajaran. Jadi teman-teman, mulailah untuk berbisnis kalau pengen sukses semudah mungkin. Karena tidak ada cita-cita lain yang bisa menjanjikan kamu sukses semudah mungkin selain berbisnis. Misal, aku pengen bercita-cita menjadi dokter semudah mungkin. Ya tidak bisa. Menjadi dokter itu ada sistemnya, ada step-stepnya. Mulai dari lulus SMA dulu, kemudian kuliah 4 tahun di pendidikan kedokteran, kemudian kuliah lagi untuk program profesi, kemudian kuliah lagi untuk spesialisasi. Dan itu pasti juga akan sangat panjang, sehingga sukses semudah mungkin menjadi dokter itu tidak bisa. Artinya sesukses-suksesnya tidak akan lebih cepat daripada berbisnis, gitu ya. Jadi apa? Jadi TNI, ada prosesnya, stepnya. Jadi itu ada sistemnya. Nah, cita-cita yang ada sistemnya itu tidak bisa dikejar semudah mungkin. Yang bisa hanya berbisnis. Kalau prinsipnya adalah berbisnis, jika kamu memulai berbisnis semudah mungkin, kamu juga akan sukses semudah mungkin. Misal memulai di usia 15. Oke, at least kita anggap saja usia 16 kita gagal, 17 gagal, 18 gagal, 19 kita mencoba, udah sukses. Jadi, memulai semudah mungkin akan membuatmu sukses semudah mungkin dalam bidang berbisnis. Di bidang lainnya, tidak bisa, hanya di bidang kewirausahaan. Jadi teman-teman, kalau mau sukses semudah mungkin, kuncinya memang berinvestasi, tapi bukan uang, tapi pengalaman dan investasi keberanian untuk melakukan yang namanya berbisnis. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya, panutan kita semua bagi agama-agama Muslim ya, bagi yang non Muslim bisa menjadi sebuah motivasi aja, bahwa Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Apa yang diinvestasikan Rasulullah pada usia 15 tahun? Berbisnis, berinvestasi pengalaman, gagal berkali-kali, kemudian sukses berbisnis juga di usia yang ke-18 ataupun 17 ya. Ada prosesnya, dia berani menginvestasikan keberaniannya, pengalaman yang ada gitu ya. Jadi kita berpatokan kepada apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Berbisnis semudah mungkin, Rasulullah juga berbisnis semudah mungkin, sehingga Rasulullah bisa sukses juga semudah mungkin. Jadi teman-teman, mau tunggu apa lagi? Oh iya teman-teman, aku juga mau ngasih tahu sesuatu yang menarik buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin berbisnis semudah mungkin di usia pelajar ataupun mahasiswa, tenang. Akhir tahun nanti, di tahun 2020, akhir tahun nanti aku bakal luncurkan produk yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk berbisnis juga, bisnis to bisnis. Jadi nanti aku bakal luncurkan produk yang bisa dijual di lingkungan sekolah aja, di lingkungan universitas aja, dan setiap kamu yang bisa jual produk itu dengan kuantiti yang nggak banyak-banyak kok, paling cuma 100 ataupun 1000, kamu bisa dapat kesempatan untuk beasiswa. Gimana, seru gak? Dapat beasiswa loh, atau dapat laptop baru, smartphone baru. Seru banget, pokoknya aku bakal bagi-bagi hal-hal yang hadiah-hadiah menarik bagi teman-teman yang mau join di bisnis aku ini. Tunggu aja akhir tahun nanti ya. Gue masih Istiari, bye-bye.